Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Faisal Ramas. Saya mahasiswa UPI angkatan 2021, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga yang tentunya akan saya bahas satu persatu. Sangat detail sekali. Baik, let's go to class. Baik, kembali lagi dengan saya Indra Faisal Ramas, mahasiswa UPI Prodi PJKR angkatan 2021. Nah, setelah kemarin membahas bab 8 tentang penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Jadi ketika kemarin sedikit ulas ke belakang ya, penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga ini mengartikan bahwasannya kita harus menetapkan satu tujuan dulu dan fokus kepada prosesnya seperti apa. Ketika sudah ada tujuan, pasti prosesnya akan baik. Dan ketika prosesnya baik, menghasilkan hasil yang baik pula. Nah, di bab 9 ini, kita akan membahas tentang teknik self-talk dalam aktivitas olahraga. Nah, self-talk, mungkin sebagian orang sudah tahu ya, definisi dari self-talk itu apa. Self-talk itu berbicara kepada diri sendiri. Jadi berbicara kepada diri sendiri itu dalam artian ketika kita melakukan hal apapun ingin memotivasi diri sendiri dengan cara berbicara pada diri sendiri gitu, untuk motivasi ke depannya seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dijelaskan bahwasannya self-talk sebagai suatu teknik atau strategi latihan keterampilan psikologis mempunyai peranan penting dalam olahraga, sebab dapat digunakan untuk membantu atlet mengontrol pikiran dan perasaannya, baik pada saat latihan, sebelum bertanding, maupun selama pertandingan. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya self-talk itu untuk mengontrol pikiran kita gitu. Ketika saat bertanding, sebelum, ataupun pada saat situasi-situasi tertentu gitu, untuk mengontrol pikiran kita agar tidak kemana-mana dan fokus pada pertandingan. Nah, self-talk dapat membantu atlet untuk meningkatkan motivasi kepercayaan diri, harga diri, dan konsep diri ke arah yang lebih positif. Jadi tujuan self-talk ini untuk ke arah yang lebih positif. Nah, meningkatkan konsentrasi, mengurangi kecemasan, dan pada akhirnya meningkatkan penampilannya. Jadi self-talk ini sangat-sangat berfungsi sekali pada saat kita bertanding, agar pikiran kita tidak kemana-mana dan lebih konsentrasi lagi, mengurangi kecemasan, pada akhirnya meningkatkan penampilan kita gitu pada saat bertanding. Nah, self-talk dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain 1. Kategori self-talk dalam bentuk pernyataan spesifik tentang tugas yang berhubungan dengan teknik. Yang kedua, self-talk dorongan dan usaha. Yang ketiga, self-talk suasana kata hati. Yang keempat, self-talk negatif dan self-talk positif. Nah, itu self-talk beberapa kategori ya. Jadi kategorinya itu ada 5. Berbentuk spesifik tentang tugas yang berhubungan dengan teknik, self-talk dorongan dan usaha. Yang ketiga, self-talk suasana kata hati. 4, self-talk negatif. Dan 5, self-talk positif. Nah, agar self-talk pada diri atlet menjadi efektif kegunaannya, ada beberapa tips yang harus dipertimbangkan, antara lain pernyataan self-talk harus disingkat dan sederhana. Hubungkan pikiran dengan keterampilan atau tugas gerak yang harus dilakukan. Misalkan, kita ketika memukul bola harus kena, fix kena. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, waktu self-talk dilakukan harus sesuai dengan peragaan tugas gerak yang sedang dilakukan. Dan lakukan self-talk yang positif dan hindari self-talk yang negatif. Jadi, dengan cara kita self-talk pada diri kita pada saat akan melakukan tugas gerak,
otomatis kita akan meyakinkan diri kita dan bisa menjadikan kita percaya diri gitu ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, mungkin salah satu contohnya seperti tadi gitu. Ketika kita akan memukul bola dan kita berbicara pada diri kita, ini pasti kena, ini pasti kena. Nah, otomatis bakalan kita lebih percaya diri untuk memukul bola tersebut akan bisa kena gitu kepada bolanya. Nah, hindari juga self-talk negatif, karena self-talk negatif kebalikan dari self-talk positif. Pada akhirnya kita akan tidak percaya diri ketika ada self-talk yang negatif gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dilanjutkan dengan self-talk dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, antara lain membangun dan mengembangkan efikasi diri. Yang kedua, penguasaan keterampilan gerak. Yang ketiga, menciptakan dan mengubah suasana hati. Yang keempat, meningkatkan usaha. Dan yang kelima, meningkatkan perhatian serta konsentrasi. Mari bahas kita satu-satu ya. Membangun dan mengembangkan efikasi diri. Jadi, dengan cara self-talk itu, membangun diri kita untuk berkembang, efikasi diri gitu pada diri kita sendiri. Yang kedua, penguasaan keterampilan gerak. Ya, mungkin jadi seperti mindset ya, self-talk itu ketika kita berbicara kepada diri kita sendiri, ini kita berkata bisa, percaya diri akan tumbuh dan akan bisa gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Yang ketiga ini menciptakan dan mengubah suasana hati. Ya mungkin lebih ke mood swing yang awalnya tidak percaya diri bakalan jadi percaya diri gitu ketika kita melakukan self-talk yang positif pada diri kita sendiri. Yang keempat, meningkatkan usaha. Nah, meningkatkan usaha itu ya mungkin salah satunya ketika kita berbicara pada diri kita sendiri, itu akan meningkatkan hal-hal yang lebih berusaha lagi gitu. Misalkan kita bisa ini walaupun ketinggalan, tapi kita bisa gitu. Nah, di situ akan meningkatkan usaha kita untuk kita bisa mencapai tujuan yang kita capai. Yang kelima, meningkatkan perhatian serta konsentrasi. Nah, ketika kita self-talk, hindari pikiran-pikiran yang negatif gitu. Dan menggunakan self-talk yang positif untuk meningkatkan perhatian serta konsentrasi kita kepada apa yang akan kita lakukan gitu pada saat bertanding. Nah, seperti itu. Nah, hubungan antara self-talk dengan penampilan dapat dijelaskan dengan melihat kualitas fungsinya. Self-talk memiliki dua fungsi pokok. Nah, di sini kita bahas dua fungsi pokok self-talk. Yang pertama, fungsi kognitif, dan yang kedua, fungsi motivasional. Nah, fungsi kognitif memfokuskan pada penguasaan aspek teknik dari penampilan atlet. Jadi, lebih ke penguasaan aspek-aspek tekniknya nih, penampilannya nih gitu. Dan diarahkan pada penguasaan keterampilan gerak, kecermatan, dan akurasi. Jadi lebih ke fokus dari tugas geraknya gitu teman-teman. Nah, sedangkan fungsi motivasional difokuskan pada kekuatan dan stamina kerja dengan cara meningkatkan energi, kesiagaan, dorongan, kepercayaan diri, perhatian, konsentrasi, dan usaha atlet tersebut gitu teman-teman. Jadi ketika kita self-talk itu dapat memotivasi diri kita agar senantiasa kita bisa gitu, ada motivasi diri sendiri lah, karena kepercayaan diri yang tinggi gitu teman-teman ketika kita berbicara pada diri kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya mekanisme lain yang bisa menjelaskan hubungan antara self-talk dengan penampilan olahraga adalah melalui interpretasi motivasional dari self-talk yang dilakukan. Salah satu aspek penting dari interpretasi individu tentang self-talk yang dilakukan adalah isi self-talk itu sendiri teman-teman. Jadi kita harus tahu bagaimana isi self-talknya itu sendiri teman-teman. Ketika self-talknya menjadikan kita membangun, ya lakukan. Maka itu akan menjadi kunci membantu kita gitu. Nah,
salah satu aspek penting dari interpretasi individu tentang self talk yang dilakukan adalah isi tentang self talk itu sendiri kan. Nah, apakah dianggap akan memotivasi atau sebaiknya menurunkan motivasi atlet gitu. Nah, tergantung isinya. Ketika kita self talk pada diri kita malah membuat kita down, itu jangan dilakukan. Mungkin kita akan mengubah self talk-nya lagi, akan lebih memotivasi dan lebih baik. Jadi tergantung isi dari self talk-nya yang akan dilakukan. Itu sangat-sangat membantu sekali. Gitu teman-teman. Mungkin sekian materi dari saya tentang self talk dalam aktivitas olahraga. Ternyata sangat membantu sekali ketika kita melakukan self talk pada diri kita sendiri. Ketika mungkin bisa kita peragakan ketika nanti kita sedang praktek olahraga yang kompetitif mungkin. Ketika kita tujuannya ingin menang dan pada saat situasi kalah, tetapi kita yang meyakinkan diri kita berbicara pada kita bahwasannya ini kita bisa gitu teman-teman. Ya, mungkin sekian pematerian dari saya tentang psikologi olahraga bab 9. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.